Yeah. Wait. That son of a bitch. You cannot escape. Do not try to retreat. You got any ideas? Fuck 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Rambo 3 yang rilis pada tahun 1998. Yang dimana film ini merupakan lanjutan cerita dari film Rambo 1 dan 2 yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang petualangan Rambo, sang veteran perang yang menjalankan sebuah misi berbahaya ke Afghanistan untuk menyelamatkan Kolonel Sam Trautman yang ditangkap oleh tentara Rusia. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Pada Rambo 3 kali ini, film diawali di negara Thailand, yang dimana Kolonel Sam Trautman bersama Kedutaan Besar Amerika. Mereka sedang menelusuri serta mencari tahu keberadaan John Rambo, dengan bertanya kepada masyarakat di sana. Kita ketahui bersama, setelah misi terakhir Rambo di Vietnam pada film Rambo 2, sang veteran perang tinggal di Thailand bersama para biksu setempat. Setelah mencari tahu ke sana kemari, Kolonel Sam akhirnya menemukan keberadaan Rambo di sebuah arena tarung bebas, dan sedang bertarung di sana untuk mencari uang. Setelah pertarungan Rambo selesai, Kolonel Sam coba untuk menemui Rambo. Namun karena banyaknya penonton di sana, alhasil Kolonel Sam pun gagal bertemu Rambo di sana. Keesokan harinya Kolonel Sam pergi mengunjungi vihara untuk bertemu dengan Rambo. Faktanya adalah, semua hasil bayaran yang Rambo dapat dari tarung bebas ternyata disumbangkan untuk membantu pekerjaan konstruksi pembangunan vihara. John Rambo. Mengetahui kedatangan Kolonel Sam di sana, lantas Rambo pun langsung menemuinya. Rambo lalu memberitahu Kolonel Sam bahwa dia membantu pembangunan vihara karena para biksu telah memberikan tempat tinggal selama Rambo di Thailand. Kolonel Sam lalu mengenalkannya dengan salah seorang pejabat kedutaan yang bernama Robert Griggs. Robert kemudian memperlihatkan foto-foto warga sipil Afghanistan yang menjadi korban pembantaian dari serangkaian serangan para tentara Rusia. Kebanyakan dari para korban merupakan petani dan warga sipil yang kurang mampu. Mereka menjadi korban percobaan senjata baru, serta senjata kimia yang digunakan tentara Rusia, sehingga menelan korban yang tidak sedikit. Namun setelah 9 tahun berperang, tentara Afghanistan ingin memiliki misil anti-udara, sehingga mereka mulai berupaya untuk melawan serangan udara dari tentara Rusia, kecuali satu daerah 50 mil perbatasan. Di sana para mujahidin dan suku-suku lainnya bersatu, berperang untuk mengusir tentara Rusia dari Afghanistan, dan mereka memberi izin semua bantuan dari luar Afghanistan. Maka dari itu mereka meminta Rambo menyelidiki masalah tersebut. Namun di sini Rambo menolaknya, karena ia sudah lelah berperang, dan setelah itu bergegas pergi dari sana. Looks like we got a long walk down those stairs. Well, Colonel. Kolonel Sam kemudian kembali menemuinya dan menjelaskan bahwa misi ini sangatlah penting. Maka dari itu Kolonel Sam kembali membujuk Rambo untuk ikut dengannya. Namun lagi-lagi Rambo menolak serta mengatakan bahwa dia sudah sangat nyaman tinggal di sini dan merasa senang bisa menjadi bagian dari tempat ini. Mendengar jawaban Rambo tersebut, lantas Kolonel Sam pun pamit kepada Rambo karena dirinya harus segera berangkat pergi ke Afghanistan. I understand. Di malam harinya, Kolonel Sam bersama pasukannya sudah berada di Afghanistan. Merasa ada yang janggal, mereka lalu berhenti di sebuah lembah di sana.
Tak lama kemudian, sebuah helikopter Rusia datang, dan langsung menembaki rombongan Kolonel Sam. Hingga pada akhirnya, Kolonel Sam ditangkap dan disekap oleh pihak musuh. Keesokan harinya, Robert mendatangi Rambo serta memberitahu bahwa Kolonel Sam beserta pasukannya disergap dan tertangkap oleh tentara Rusia di perbatasan Afghanistan. Namun sayangnya mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya, karena misi itu adalah misi tidak resmi. Mendengar Kolonel Sam diculik, tanpa basa-basi Rambo pun langsung meminta Robert untuk membawanya. Namun sekali lagi Robert mengingatkan bahwa ini adalah misi tidak resmi, maka dari itu jika Rambo tertangkap atau sampai diketahui pihak luar, maka Robert tidak akan menerbitkan pemberitaan apapun, dan seakan-akan tidak tahu menahu tentang hal tersebut. I'm used to it. We'll get back. Singkat cerita Rambo sudah berada di Pakistan, di sebuah desa dekat perbatasan Afghanistan. Rambo kemudian mendatangi tempat penjualan senjata, untuk mencari seseorang yang bernama Moussa Ghani. Moussa Ghani yang melihat Rambo awalnya meremehkannya dan menganggap kalau Rambo ini adalah seorang turis yang tersesat. Rambo kemudian berkata kalau dirinya adalah utusan dari Robert Griggs. Moussa Ghani kemudian memberitahu kalau Kolonel Sam sedang ditawan di dalam benteng Rusia, yang letaknya 30 mil dari perbatasan. Rambo lalu diberi perlengkapan perang yang dikirim oleh Robert, sesuai permintaan dari Rambo. Never seen these things before. What are these? What does it do? Turns blue. Di waktu yang sama, tanpa mereka sadari seseorang misterius sedang mengawasi pergerakan Rambo di sana. Scene lalu berpindah ke benteng tentara Rusia. Di sini Kolonel Sam dibawa ke sebuah ruangan, untuk bertemu dengan Kolonel Alexei Zaisen, yang merupakan pemimpin tentara Rusia di sana. Zaisen mengucapkan, selamat, kepada Kolonel Sam, karena menjadi orang Amerika pertama yang tertangkap oleh mereka. Congratulations. Zaisen menganggap, kalau Amerika mendukung para mujahidin, dengan mensuplai senjata misil anti-udara, yang bertujuan untuk menghancurkan pesawat tempur Rusia. Zaisen kemudian berjanji akan melepaskan Kolonel Sam, jika Kolonel Sam mau memberitahukan kemana misil udara bantuan Amerika akan dikirimkan. Namun di sini Kolonel Sam tidak tahu menahu tentang misil tersebut. Alhasil Zaisen pun murka dan menyuruh bawahannya, untuk menyiksa Kolonel Sam. Sementara itu, Rambo bersama Moussa Ghani sedang melakukan perjalanan jauh menuju sebuah desa, untuk menemui kelompok mujahidin. This is Afghanistan. Di saat itu juga, di markas Rusia Kolonel Sam sedang disiksa secara sadis, karena menolak untuk memberikan informasi. Where are the missiles located? In your ass. Tak lama kemudian, seorang mata-mata Rusia datang ke sana dan memberitahu bahwa seorang pria bernama John Rambo telah dikirim untuk menyelamatkan Kolonel Sam, yang akan dibantu oleh kelompok mujahidin. Mengetahui hal itu, Zaisen menegaskan kepada Kolonel Sam, bahwa dia dan pasukan Rusia tidak gentar sama sekali, dan akan menyambut kedatangan Rambo. We will welcome him. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah desa terakhir, yang terdapat sekitar 200 lebih para pejuang pemberani. Moussa Ghani juga memberitahu bahwa terdapat sekitar 10.000 lebih prajurit berkuda mujahidin yang sedang menunggu di perbatasan. Mereka menunggu kiriman senjata yang akan digunakan untuk berperang. Rambo kemudian diajak bertemu dengan para petinggi mujahidin dan mengadakan rapat untuk membahas terkait maksud kedatangan Rambo di sana. Seorang informan yang pro terhadap mujahidin bernama Yuri, ia menjelaskan tentang detail jalan rahasia untuk bisa memasuki benteng Rusia. Lantas Rambo berniat untuk berangkat dengan sedikit pasukan, yang dimana ia hanya membutuhkan 2 orang saja untuk mengantarnya, dan 2 orang lagi untuk membantunya melarikan diri. Namun salah satu dari mereka mengatakan, kalau tentara Rusia sampai tahu, maka mereka akan datang menyerang desa seperti sebelumnya, dan banyak orang yang akan mati. Mereka meminta Rambo untuk bersabar, dan menunggu sisa pasukan yang akan datang. Namun di sini Rambo masih bersikeras, untuk berangkat seorang diri. Kemudian pemimpin mujahidin bernama Masud menahan Rambo dan berkata, bahwa kebanyakan rakyat Afghanistan adalah orang-orang pemberani, dan tidak akan tinggal diam jika tanah airnya dirampas. Rambo juga diberitahu tentang kekejaman yang dilakukan oleh Rusia, kepada para perempuan Afghanistan. Mereka memperkosa para wanita, dan membunuh bayi agar tidak ada generasi selanjutnya, yang menjadi kelompok pejuang mujahidin. Prajurit mujahidin menganggap, bahwa perang ini adalah perang yang suci,
suatu kehormatan apabila mati demi mempertahankan tanah air. As death for our land and God is an honor. Masud juga menambahkan, kalau misi menyelamatkan Kolonel Sam ini adalah agar dia bisa memberitahu kepada dunia tentang apa yang terjadi di sini, maka dari itu para mujahidin akan siap membantu. Masud kemudian meminta Rembo untuk menunggu, sementara mereka akan bermusyawarah untuk mencari cara terbaik untuk menyelamatkan Kolonel Sam. Thank you. We thank you. Kemudian di saat menunggu, Mousagani mengenalkan Rembo olahraga kuno rakyat Afghanistan yang mungkin sudah berumur 3000 tahun. Aturan dari permainan itu adalah mengambil domba dalam lingkaran, lalu berputar mengelilingi lapangan, dan kemudian membawanya kembali dalam lingkaran. Salah seorang pemain kemudian mengajak Rembo untuk ikut bermain, dan Rembo pun dengan senang hati mencoba permainan tersebut. Saat mereka semua asyik bermain, tanpa mereka sadari tentara Rusia datang ke sana, dan langsung membombardir mereka secara membabi buta. Tentu saja penyerangan yang dilakukan mereka adalah untuk mencari keberadaan Rembo serta membunuhnya. Namun beruntungnya Rembo berhasil selamat dari penyerangan brutal tersebut. Terlihat di sana banyak sekali korban jiwa yang tergeletak di sana. Masud kemudian mengajak Rembo untuk mengantar para korban ke perbatasan terdekat. Namun di sini Rembo menolak, dan lebih memilih untuk pergi menyerang balik benteng Rusia, dan Masud pun menyetujui hal tersebut. Mousagani kemudian menghampiri Rembo serta mengatakan, kalau dirinya akan ikut Rembo untuk menunjukkan jalan menuju benteng Rusia. Salah seorang bocil mujahidin juga menawarkan dirinya untuk ikut bersama Rembo, namun Rembo langsung menolaknya, dan menyuruhnya untuk pergi saja. Singkat cerita di malam harinya, mereka berdua mendatangi benteng Rusia, dengan merayap di ladang ranjau dengan sangat hati-hati. Kemudian Rembo dikejutkan dengan kedatangan si bocil, yang ternyata dari awal telah mengikuti mereka. Perlahan-lahan mereka akhirnya berhasil masuk ke markas Rusia. Namun Rembo meminta si bocil untuk menunggu, dan melarangnya untuk masuk ke dalam. Setelah itu Rembo dan Mousagani mulai memasang peledak di berbagai tempat vital di benteng Rusia. Kemudian Rembo mencoba untuk masuk lebih dalam ke tempat para tawanan disekap. Sementara di luar, Mousagani terus memasang peledak, dan ternyata si bocil juga berhasil masuk ke sana tanpa ketahuan. Setelah membantai satu penjaga, Rembo kemudian mengambil kunci, lalu lanjut bergerak ke tempat di mana Kolonel Sam disekap. John, how the hell did you get in here? Namun saat mencoba melepaskan Kolonel Sam, Rembo dikejutkan dengan kedatangan si bocil, yang disusul oleh tentara Rusia, hingga terjadilah baku tembak di sana. Di waktu yang sama, Mousagani menyalakan peledak, yang sudah ditanam di berbagai titik sebelumnya,
sehingga membuat benteng Rusia menjadi kacau balau. Pada baku tembak tersebut, Rambo terluka di bagian samping perut, dan si bocil juga tertembak di bagian kaki. Namun pada akhirnya Rambo berhasil membawa si bocil keluar, dibantu Musagani yang menembaki tentara Rusia di sana. Setelah itu mereka masuk ke dalam selokan, untuk melarikan diri. Namun dari arah belakang, tentara Rusia masih mengejar mereka. Rambo lalu memasang peledak untuk meruntuhkan selokan, sehingga tentara Rusia tidak mampu lagi untuk mengejar. Singkat cerita, Rambo berhasil kabur dari markas Rusia, dengan dijemput oleh satu mujahidin. Namun sayangnya mujahidin yang menjemput Rambo, ia tertembak oleh tentara Rusia. Melihat itu, lantas Rambo menembak balik dengan basoka, dan segera pergi menjauh dari benteng Rusia. Sementara itu di dalam benteng Rusia, Kolonel Zaisen yang marah, mendatangi Kolonel Sam dan langsung menghajarnya. Di sini Kolonel Zaisen mengingatkan Kolonel Sam, bahwa dirinya bersumpah, akan memburu serta membantai seorang Rambo, karena telah berani mengobrak-ngabrik benteng Rusia. Namun dengan santai Kolonel Sam menjawab, kalian tidak perlu repot-repot untuk memburu Rambo, karena Rambo lah yang akan memburu serta membantai kalian. Sementara itu setelah situasi aman, Rambo memberikan pertolongan pertama pada luka tembak di kaki si bocil, dan kemudian menyuruh Musagani dan si bocil untuk pulang duluan, karena Rambo akan kembali ke benteng Rusia untuk menyelamatkan Kolonel Sam di sana. Setelah mereka berdua pergi, Rambo kemudian mengobati lukanya, dengan mengeluarkan potongan besi dari perutnya. Keesokan harinya, Kolonel Zaisen beserta pasukannya berpatroli di area pegunungan, untuk mencari keberadaan Rambo. Sementara itu, Rambo sedang berusaha memanjat tebing yang curam, agar bisa masuk ke benteng Rusia. Di waktu yang sama, Kolonel Sam tampak kembali mendapat siksaan yang sadis dari tentara Rusia. Setelah membantai satu penjaga, Rambo kemudian memasuki tempat di mana Kolonel Sam disekap. Sementara itu, pasukan Rusia yang tidak menemukan keberadaan Rambo, memutuskan untuk kembali ke markas. Setelah berhasil menyelinap serta menghabisi beberapa penjaga, Rambo langsung menyelamatkan Kolonel Sam, serta beberapa tawanan di sana, dan bergegas pergi meninggalkan benteng tersebut. Di waktu yang sama, Kolonel Zaisen beserta pasukannya juga baru saja tiba di markas mereka. Rambo dan para tawanan kemudian merebut satu helikopter untuk kabur dari sana. Sementara Kolonel Zaisen baru menyadari kalau Kolonel Sam sudah melarikan diri. Tentara Rusia yang melihat helikopter itu lepas landas, mereka langsung menyerang dan berupaya untuk menjatuhkannya. Para tawanan juga sempat membalas serangan tentara Rusia, dengan menembaki mereka dari atas helikopter. Begitu pula dengan Rambo, yang berhasil menghancurkan satu tower penjaga. Setelah berhasil kabur dari benteng Rusia, sayangnya helikopter Rambo harus mendarat darurat, karena mengalami banyak kerusakan. Mereka kemudian harus berpisah, karena Rambo dan Kolonel Sam akan menuju ke perbatasan. Sementara para tawanan memutuskan untuk pulang ke desa mereka. Kemudian Kolonel Zaisen dan pasukannya langsung bergerak, dengan menyisir di sepanjang lembah dekat benteng Rusia. Sementara itu, setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka berdua sampai di puncak tebing, dan beristirahat sejenak di sana. Menyadari ada helikopter milik Rusia mendekat, Rambo menyuruh Kolonel Sam untuk bersembunyi. Sementara Rambo menyiapkan busur panah andalannya, untuk menyerang helikopter tentara Rusia. Setelah berhasil menghancurkan satu helikopter musuh, Rambo langsung masuk ke lubang untuk bersembunyi. Di saat bersamaan, bom barel dijatuhkan tepat di lubang tersebut. Beruntungnya Rambo tidak terkena ledakan bom yang lumayan besar. Kemudian Kolonel Zaisen memerintahkan pasukannya masuk ke dalam lubang, untuk mengejar Rambo di sana.
Lantas Rambo dan Kolonel Sam pun memutuskan untuk berpencar, agar tidak mudah ketahuan. Setelah masuk ke dalam, para tentara Rusia langsung berpencar untuk mencari keberadaan Rambo dan Kolonel Sam di sana. Berbekal pengalaman tempur di berbagai medan, sang veteran perang mulai membantai satu persatu pasukan musuh secara diam-diam dan sangat terstruktur. Полковник. Setelah berhasil membantai semua musuhnya, Rambo dan Kolonel Sam pun naik ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, karena merasa pasukannya telah dikalahkan, Kolonel Zaisen akhirnya kembali ke markas. Saat Rambo sudah berada di atas, ia dikejutkan dengan salah seorang prajurit Rusia bertubuh besar, yang langsung menyerangnya secara membabi buta. Melihat itu Kolonel Sam langsung ingin membantu Rambo, namun dirinya ragu untuk menembak. Meskipun sangat kesulitan, Rambo akhirnya berhasil mengalahkan pria besar itu, dengan meledakannya di lubang hingga hancur berkeping-keping. Rambo dan Kolonel Sam kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Namun dari kejauhan, ratusan tentara Rusia lengkap dengan kendaraan perangnya, datang ke sana untuk menyerang mereka berdua. The son of a bitch. Jelas saja dengan pasukan yang sangat banyak, serta senjata berat yang lengkap, kali ini Rambo dan Kolonel Sam harus menyerah. Kemudian Kolonel Zaisen meminta mereka berdua agar jangan coba-coba kabur dari sana, dan berjanji tidak akan menyakiti mereka, jika mereka berdua mau menyerahkan diri dengan damai. Drop your weapons and remain where you are. You cannot escape. Drop your weapons. You got any ideas? Fuck 'em. Akan tetapi Rambo yang tidak memiliki rasa takut, dengan barbarnya ia menyerang mereka terlebih dahulu, sehingga peperangan antara Rambo dan Kolonel Sam melawan satu batalion tentara Rusia pun terjadi di sana. Jelas saja pasukan Rusia terus menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Namun di sini Rambo masih bisa melawan balik, dan berhasil meledakkan beberapa kendaraan tempur milik militer Rusia. Kemudian secara mengejutkan, serangan militer Rusia berhenti secara tiba-tiba. Yang ternyata pasukan berkuda Mujahidin dengan sangat epik, datang ke sana untuk membantu Rambo berperang melawan militer Rusia. Alhasil terjadilah peperangan yang sangat keren di sana. What is that? Di tengah peperangan tersebut, Rambo berhasil membajak tank milik militer Rusia, dan langsung maju ke arah helikopter milik Kolonel Zaisen. Sementara Kolonel Zaisen yang melihat itu, ia langsung menembaki tank yang dinaiki Rambo. Hingga pada akhirnya, terjadilah tabrakan antara tank Rambo dan heli tempur Kolonel Zaisen.
Beberapa saat setelah ledakan terjadi, beruntungnya Rambo berhasil selamat dari ledakan tersebut. Lantas hal itu membuat Kolonel Sam dan pasukan Mujahidin merasa lega. Setelah memenangkan peperangan, Rambo dan Kolonel Sam bersiap untuk pulang meninggalkan Afghanistan. Masud dan Mousakani serta si bocil sempat meminta Rambo agar menetap tinggal bersama mereka. Namun setelah berpikir cukup lama, Rambo memutuskan untuk pulang saja. Can you not stay? I've got to go. Film pun diakhiri dengan narasi yang mengatakan bahwa film ini didedikasikan untuk rakyat Afghanistan yang telah berjuang dengan gagah berani.